keputusan sebagai kepala sekolah terkait kasus-kasus yang sering atau terjadi di sekolah SMP Negeri 1 Lebak ini, Pak. Boleh, Pak ya? Iya, silakan. Oke, langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Baiklah, terima kasih Bu Rosita. Dalam pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan, saya mengambil sudut pandang dari segi moral dan juga segi hukum atau aturan yang ada di sekolah ini. Jadi pengambilan keputusan itu selalu mempertimbangkan dua hal tersebut, sehingga keputusan yang diambil keputusan yang terbaik untuk semuanya. Yang pastinya memandang dari sudut moral dan hukum ya, Pak. Iya. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, sama-sama benar, Pak. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, kalau sama-sama benar, sudah pasti mempertimbangkan dari sudut pandang yang lain juga, kasusnya itu dari mana ya. Dan seandainya sama-sama benar, sudah pasti kita mempertimbangkan moral yang kita ambil tadi, sehingga keputusan itu keputusan yang membawa manfaat atau yang terbaik bagi semuanya, tidak merugikan semuanya. Yang pasti tidak merugikan pihak lain ya, Pak ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Prosedurnya, Pak. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian meminta atau saran atau pandangan dari berbagai pihak, misalnya guru, misalnya komite atau orang tua, kemudian baru mengambil keputusan yang terbaik. Pak ya, untuk mencari solusi yang mana yang tepat gitu, Pak ya. Nah, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak, yang hal Bapak anggap efektif? Yang paling efektif ya. Ya, misalnya dalam hal contoh yang konkret saja ya, misalnya dalam pengambilan keputusan dalam kenaikan kelas, gitu kan, kita kalau ada siswa yang perlu kita bicarakan dalam rapat, ya kita bahas semuanya dari segi semuanya yang kita bahas, tidak hanya dari aspek siswa itu sendiri, tapi juga bagaimana guru memberikan pelayanan untuk siswa tersebut, apakah sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa tersebut. Kalau memang belum, ya kita harus berani mengintrospeksi, memberikan kebijaksanaan bagi siswa tersebut, sehingga keputusan itu tidak melulu berdasarkan aturan yang ada, tapi berdasarkan kebijaksanaan atau berdasarkan moral yang kita ambil. Oke, ya Pak, yang pastinya bermanfaat ya bagi semua orang, banyak orang, baik dari siswa itu sendiri maupun untuk sekolah ini kita, Pak ya, dan bisa berlaku secara jangka panjang ya Pak ya, manfaatnya bisa jangka panjang. Nah, untuk tantangan Pak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang dilema etika ini, Pak? Tantangannya sudah pasti kalau ada sebagian guru mungkin yang masih bersifat idealis, nah sesuai dengan aturan, nah itulah yang jadi tantangan kita. Padahal mungkin guru tersebut belum bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar, dengan sesuai aturan ya. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada guru tersebut, sehingga guru tersebut bisa memahami bahwa keputusan ini keputusan yang terbaik untuk kita semua. Kalau untuk tata kelola, Pak, ada tak tata kelola sendiri atau jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Apakah Bapak langsung
kalau memang keputusan itu sifatnya harus segera, maka dalam waktu itulah harus segera diputuskan. Tergantung bagaimana urgensinya masalah yang harus diputuskan tadi. Itu tergantung urgensi masalah yang dihadapi ya Pak ya. Nah kalau Bapak, kalau faktor-faktor Pak, kalau faktor apa saja yang selama ini yang bisa mempermudah atau membentuk Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang etika ini Pak? Mungkin dari masukan dari berbagai pihak tadi sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Mengajak warga sekolah Pak ya, iya. kata Bapak tadi, komite pihak diajak untuk pengambilan keputusan. Nah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, untuk pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari rumah etika ini apa saja Pak? Ya, dalam selama ini yang bisa saya jadikan pembelajaran bahwa pengambilan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh moral dan juga oleh aturan. Jadi harus ada keseimbangan supaya keputusan-keputusan yang kita ambil itu dampaknya baik bagi semuanya. Bisa lebih bijaksana Pak ya, dan mempertimbangkan hal-hal yang pastinya baik untuk semua orang Pak ya. Nah kalau begitu Pak, saya ucapkan terima kasih Pak ya kali ini dari wawancara yang sudah kita lakukan. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Dan alhamdulillah sekarang saya mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan, nilai-nilai yang harus diputuskan dalam sebagai seorang pemimpin Pak. Terima kasih banyak Pak ya kalau begitu Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan Ibu Rosita tetap semangat melaksanakan kegiatan atau program guru penggerak ini. Masih banyak Pak dukungannya. Saya undur diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.